girls that you remember have ever been up to your place? There's so many people coming out in my face. I don't know. Puluhan PSK dari daerah Downtown Eastside, satu demi satu mereka menghilang tanpa jejak, meninggalkan keluarga dan teman yang cemas. Pencarian pun dilakukan dengan masif guys. Ratusan relawan, polisi, hingga detektif khusus dikerahkan untuk menyisir setiap sudut kota. Namun hasilnya nihil. Sampai suatu hari polisi mendapati kejanggalan di sebuah peternakan babi di Coquitlam, beberapa kilometer di luar kota. Di sana mereka menemukan tas, dompet, dan barang-barang pribadi milik perempuan-perempuan yang hilang. Kengerian memuncak ketika ditemukan sisa tubuh manusia di tempat penggilingan daging. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dalang di balik semua ini? Halo guys, gua Menok, selamat datang di channel gua. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus paling menyeramkan dari Kanada yang sudah divonis di pengadilan. Ingat ya, kisah ini benar-benar terjadi dan didasarkan pada fakta. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sebelum membahas kasusnya, kita kenalan dulu dengan pelakunya, yaitu Robert William Pickton. Lahir pada 24 Oktober 1949 di Port Coquitlam, British Columbia, Kanada. Kalau kalian belum pernah ke Kanada, kebayang gak sih? Bayangan kita mungkin negeri penuh hutan pinus dengan kota-kota modern. Port Coquitlam sendiri adalah kota kecil di pinggiran Vancouver, dikelilingi pegunungan dan sungai yang indah. Namun, keindahan ini kontras dengan kehidupan keluarga Pickton. Ayahnya, Leonard Francis Pickton, dan ibunya, Louise Helen Arnold, adalah peternak babi. Robert memiliki kakak perempuan bernama Linda yang akhirnya dikirim untuk tinggal bersama kerabat di Vancouver karena orang tuanya menganggap peternakan babi tidak cocok buat seorang anak perempuan. Robert dan adiknya, David Francis Pickton, tumbuh besar di lahan peternakan 953 Dominion Avenue. Mereka punya hubungan sangat dekat dengan sang ibu, tetapi jarang berinteraksi dengan ayahnya yang terkenal kasar. Ibunya dikenal keras, ia memaksa kedua putranya bekerja dari pagi hingga malam mengurusi hewan ternak. Bahkan kebersihan anak-anak ini kerap diabaikan, sehingga mereka sering datang ke sekolah dengan pakaian kotor bau kotoran hewan. Teman-temannya pun menjuluki Robert Stinky Piggy. Robert berprestasi buruk di sekolah, ditempatkan di kelas khusus karena gagal di kelas 2. Pada usia 12 tahun, ia memelihara seekor anak sapi sebagai hewan kesayangan. Namun, 2 minggu kemudian anak sapi itu disembelih, membuat Robert trauma. Ia akhirnya drop out pada 1963 dan bekerja sebagai tukang potong daging selama hampir 7 tahun. Setelah kedua orang tuanya meninggal akhir 1970-an, Robert dan saudara-saudaranya mewarisi peternakan dan menjual sebagian lahannya ke pengembang, menghasilkan sekitar $5 juta Kanada. Kehidupan Robert bukannya membaik. Pada 23 Maret 1997, ia didakwa atas percobaan pembantaian terhadap seorang PSK, yaitu Wendy Lin. Menurut laporan polisi, Robert menaruh borgol pada Wendy dan menikahnya beberapa kali di peternakan. Tetapi Wendy berhasil melawan, merebut senjata dan menusuk Robert hingga ia harus dirawat di rumah sakit. Meski bukti kuat, tuduhan tersebut dihentikan pada Januari 1998 karena pihak jaksa menilai korban memiliki masalah narkoboy sehingga kesaksian dianggap kurang kuat. Coba deh guys, padahal sudah ada tanda-tanda bahaya. Selain itu, Robert dan David mengubah salah satu bangunan peternakan menjadi klub malam dadakan bernama PG Palace. Di sana, mereka menggelar pesta besar yang dihadiri hingga 2.000 orang, termasuk pebisnis besar dan anggota klub motor Hell Angels. Namun, pemerintah kota mengugat mereka karena melanggar aturan zonasi. Mereka dianggap menyalahgunakan tanah pertanian untuk konser dan pesta. Robert dan saudaranya kemudian mendirikan yayasan amal guys, namanya PG Palace Good Times Society, untuk menyamarkan kegiatan ilegal. Tetapi yayasan ini dicabut status amalnya karena tidak pernah melaporkan laporan keuangan. Sementara itu, berbagai perempuan dari wilayah Downtown Eastside Vancouver mulai menghilang. Seorang pegawai Robert pernah menemukan beberapa dompet perempuan hilang dan melapor ke polisi. Tapi laporan tersebut tak membuahkan hasil. Bahkan ketika polisi mendapat laporan bahwa Robert menyimpan daging manusia dalam freezer di rumahnya pada tahun 99, informasi itu diabaikan guys. Sudah ada red flag besar, tapi kenapa tak ada tindakan? Kita sekarang masuk ke periode 97 sampai 2001, saat korban mulai menghilang. Wilayah Downtown Eastside di Vancouver merupakan kawasan termiskin di Kanada dan dihuni oleh populasi sangat rentan. Banyak di antara mereka adalah pengguna narkoboy dan PSK yang bertahan hidup.
Pada awal 1997, sebuah kelompok masyarakat adat menyerahkan daftar 55 perempuan yang hilang atau diduga dihabisi kepada polisi. Ketika polisi memeriksa catatan, jumlahnya melonjak menjadi 71. Para perempuan ini biasanya tidak pernah putus kontak dengan keluarga selama lebih dari beberapa minggu. Sehingga ketika mereka menghilang, keluarga langsung cemas. Detektif Lori Sanders ditugaskan pada Juli 98 untuk menyelidiki hilangnya para perempuan ini. Masyarakat mulai curiga ada pembunuhan berantai berkeliaran. 2 laporan anonim menyebut Robert Willie Pickton sebagai pelakunya. Informan bernama William Hiscox bahkan mengatakan Pickton membuang tubuh korban melalui penggiling daging dan memberinya kepada babi-babi. Tapi saat itu belum ada bukti konkret guys, dan sebagian besar korban hidup di pinggiran masyarakat sehingga polisi cenderung tidak serius. Untuk memahami kronologi, mari kita ikuti kehidupan salah satu korban yang dilaporkan hilang. Misalnya Serena Abotsway. Serena berusia 29 tahun, seorang PSK yang tinggal di Downtown Eastside. Terakhir terlihat pada Agustus 2001. Sehari-hari Serena sering terlihat di jalan raya Downtown Eastside mencari pelanggan. Pada hari itu, ia dibujuk oleh seorang pria untuk ikut ke pesta di peternakan Coquitlam. Menurut saksi, Serena yang sedang membutuhkan uang setuju. Sejak saat itu ia tak pernah kembali. Pada tahun yang sama, korban lain seperti Mona, 26 tahun, dan Andrea, 22 tahun, juga menghilang setelah menerima undangan serupa. Pola ini berulang. Perempuan dari latar belakang rentan diundang ke peternakan lalu hilang tanpa kabar guys. Ketika keluarga dan teman melaporkan kasus hilang, polisi awalnya kurang peka guys. Ada bias terhadap PSK. Banyak petugas berpikir para korban mungkin pindah kota, tertangkap karena narkoboy atau sengaja menghilang. Baru setelah jumlah korban terus meningkat, VPD Vancouver Police Department mulai membentuk tim khusus pada tahun 99. Sayangnya, tim ini mengalami kurangnya sumber daya, pergantian personil, dan tantangan koordinasi antar wilayah. Padahal sejak tahun 98 sampai 99, informasi tentang Pickton sudah masuk. Informan mengungkap bahwa para PSK dengan sukarela mendatangi peternakan Pickton dan tidak pernah kembali. Meski demikian, kasus ini terhambat birokrasi karena tanggung jawab hukum berada pada RCMP, yaitu Royal Canadian Mounted Police, di wilayah Coquitlam. Tim penyidik mewawancarai saksi, termasuk rekan korban dan mantan pacar. Mereka menemukan pola. Korban terakhir terlihat bersama seorang pria dengan pick-up menuju ke arah peternakan. Namun, tanpa jasad atau saksi mata, polisi kesulitan membuat terobosan. Sementara itu, keluarga terus menempelkan poster missing di seantero kota, berharap ada kabar baik. Pada awal 2002, pencarian memasuki babak baru guys. Polisi kota, RCMP, dan relawan memobilisasi sumber daya besar-besaran. Mereka menyisir lahan terbuka, hutan, sungai, dan meminta bantuan komunitas untuk mengidentifikasi pola. Namun belum ada penemuan krusial. Titik balik terjadi pada 6 Februari 2002. Polisi mendapatkan mandat untuk menggeledah peternakan Pickton karena laporan kepemilikan senjata ilegal. Robert dan saudaranya ditangkap atas tuduhan senjata. Ketika polisi melihat isi properti, mereka menemukan barang-barang pribadi milik perempuan hilang. Hal ini membuat mereka mengajukan surat perintah kedua untuk melakukan penggeledahan menyeluruh. Penggeledahan ini spektakuler guys. Ratusan petugas dikerahkan untuk menyisir setiap sudut lahan seluas 10 hektar. Mereka memasang pagar keamanan dan menutup akses publik. Ekskavasi dilakukan hingga November 2003 dengan biaya mencapai $70 juta Kanada. Bayangkan guys, betapa besarnya operasi ini. Polisi mengeluarkan conveyor belt sepanjang 15 meter untuk menyaring tanah demi menemukan sisa-sisa tulang manusia. Bahkan pemerintah mengumumkan bahwa Pickton diduga menggiling daging manusia dan mencampurkannya dengan daging babi yang kemudian dijual ke publik. Ada juga klaim bahwa dia memberi makan babi dengan tubuh korban. Ngeri. Setelah menemukan sisa tubuh dan barang-barang korban, tim forensik mulai menganalisis bukti. Seluruh area peternakan diisolasi agar tidak ada kontaminasi guys. Para ahli forensik menggunakan metode DNA untuk mengidentifikasi tulang dan gigi. Menariknya, pakaian dan sepatu bot yang pernah dipakai Pickton saat menyerang Wendy Esteter pada 1997 disita dari loker RCMP. Hasil pemeriksaan di laboratorium pada 2004 menunjukkan bahwa pakaian itu mengandung DNA 2 perempuan korban lain, yaitu Borhaven dan Alice. Selain itu, dalam karavan milik Pickton, polisi menemukan revolver 22 dengan dildo menutupi larasnya, amunisi, kacamata night vision, borgol berbulu, jarum suntik berisi cairan biru, dan obat perangsang. Dalam rekaman video yang diperlihatkan ke juri, Pickton mengaku memasang dildo itu sebagai peredam suara. Padahal senpi jenis revolver hampir mustahil diredam guys.
Polisi juga memeriksa kaset rekaman yang memperdagangkan pengakuan teman-temannya. Dalam satu rekaman, temannya Scott mengatakan Pickton pernah memberitahu cara efektif menghabisi pecandu heroin adalah dengan menyuntikkan cairan pembersih kaca. Rekaman lain menampilkan Andrew Bellwood yang mengklaim Pickton pernah bercerita tentang menculik PSK, memborgol dan mencekik mereka, kemudian mengeluarkan isi perut korban sebelum memberi tubuh mereka kepada babi. Bayangkan betapa sadisnya imajinasi ini, guys. Laboratorium forensik menemukan sekitar 80 profil DNA yang belum teridentifikasi pada bukti yang dikumpulkan. Artinya, jumlah korban yang mungkin dihabisi jauh lebih banyak dari yang resmi didakwakan. Dalam persidangan terungkap bahwa Pickton pernah mengaku kepada polisi yang menyamar bahwa ia telah menghabisi 49 perempuan. Para peneliti juga menganalisis serat, jejak ban, dan benda lain yang akhirnya mengarah kepada Pickton sebagai pelaku utamanya. Terus bagaimana menurut versi pelaku? Berdasarkan pengakuan dan rekonstruksi, pola kejahatan Pickton cenderung sama. Ia biasanya berkeliaran di Downton Eastside menawarkan tumpangan atau pesta kepada PSK. Setelah korban setuju, ia membawa mereka ke peternakan dengan janji uang atau narkoboy. Sesampainya di sana, ia menggunakan obat atau alkohol untuk membuat korban lengah. Ketika korban lemah, Pickton memborgol mereka, mencekik atau menembak menggunakan senpi kaliber 22 yang dimodifikasi, dan kemudian memotong dagingnya. Ada kesaksian bahwa ia menggantung tubuh korban di ruang penyembelihan, mengeluarkan isi perut, kemudian menggiling daging korban dan mencampurkannya dengan daging babi yang akan ia jual, guys. Ia juga memberi makan babinya dengan bagian tubuh tertentu. Setelah menghilangkan korban, Pickton menyimpan barang-barang pribadi seperti dompet, perhiasan, atau identitas korban. Barang-barang inilah yang kemudian ditemukan polisi di properti tersebut. Untuk membuang jasad, ia menggunakan mesin penggiling daging industri dan terkadang membuang sisa tulang di tanah atau ladang terdekat. Dengan cara ini, ia berharap tak ada yang curiga karena sisa tubuh hancur dan dimakan hewan. Ia kemudian kembali ke kehidupan sehari-hari seolah tidak terjadi apa-apa, mengadakan pesta di PG Palace dan berbagi cerita ke teman-temannya dengan bangga. Proses identifikasi korban sangat berat, guys. Polisi harus meneliti setiap potongan tulang, gigi, atau serat yang ditemukan. Dengan bantuan teknologi DNA, mereka akhirnya mengidentifikasi 6 korban utama, yaitu Serena 29 tahun, Mona 26 tahun, Andrea 22 tahun, Brenda 32 tahun, Georgina 34 tahun, dan Marni 24 tahun. Banyak keluarga korban yang sudah putus asa akhirnya mengetahui kabar buruk ini. Mereka menceritakan betapa para korban adalah anak, saudara, atau ibu yang punya impian sederhana. Beberapa sedang berjuang keluar dari kecanduan narkoboy. Bayangkan rasa hancur ketika mengetahui orang yang mereka cintai berakhir tragis di peternakan babi. Proses pemakaman digelar dengan hening, guys. Sebagian keluarga bahkan tidak mendapatkan jasad utuh. Saat memutar lagu pengiring pemakaman, suasana benar-benar melankolis. Walaupun hanya 6 korban yang bisa dibuktikan di pengadilan, daftar korban Pickton sebenarnya jauh lebih panjang. Selain ke-6 korban utama di atas, dakwaan awal mencakup nama-nama seperti Jacqueline 22 tahun, Diane 34 tahun, Heather 27 tahun, Jennifer 28 tahun, Helen 20 tahun, Patricia 25 tahun, dan masih banyak lagi. Kebanyakan berasal dari komunitas PSK, perempuan pribumi, atau perempuan miskin yang jarang mendapat perhatian. Nama-nama ini mengingatkan kita bahwa setiap angka adalah nyawa, bukanlah statistik, guys. Apa motifnya? Tidak ada jawaban pasti, guys. Beberapa peneliti percaya Pickton memiliki kebencian mendalam terhadap perempuan, khususnya PSK. Ia tumbuh dalam keluarga yang keras dan miskin, memiliki relasi rumit dengan ibunya yang dominan dan ayah yang kasar. Ada pula dugaan ia menikmati sensasi kekuasaan dan permainan predator terhadap korban yang rentan. Dalam investigasi, polisi mewawancarai teman-teman Pickton, mantan pacar dan rekan pesta. Mereka menceritakan hal-hal aneh. Pickton sering membawa pulang perempuan tak dikenal, memamerkan senjata dengan dildo sebagai perdam, dan bercerita tentang mesin penggiling. Seorang teman bahkan menyebutkan bahwa Pickton pernah memberi tips untuk menghabisi pecandu narkoboy. Setelah penggeledahan Februari 2002, polisi menahan Pickton atas tuduhan senjata. Pada 22 Februari 2002, ia kembali ditangkap dan didakwa 2 tuduhan pembantaian tingkat pertama terhadap Serena dan Mona. Tak lama kemudian, 3 dakwaan lagi ditambahkan atas kematian Jacqueline McDonald, Diane, dan Heather, lalu Andrea dan Brenda.
Pada September 2002, tuduhan bertambah lagi hingga total 27 korban. Polisi berhasil menahan Pickton dan menempatkannya di balik jeruji sambil mempersiapkan persidangan besar. Persidangan Robert Pickton dimulai pada 30 Januari 2006 di New Westminster. Karena banyaknya dakwaan dan bukti, proses pra-persidangan memakan waktu hampir setahun untuk menentukan apa yang boleh dihadirkan ke juri. Hakim James William kemudian memutuskan untuk memisahkan dakwaan. Satu kelompok berisi 6 tuduhan, sisanya 20 kasus. Alasan pemisahan ini agar persidangan tidak berlangsung terlalu lama guys dan memberatkan juri. Media dilarang meliput detail tertentu hingga larangan itu dicabut. Pada Januari 2007, juri mulai mendengarkan kasus 6 tuduhan tersebut. Laboratorium forensik bersaksi bahwa mereka menemukan sekitar 80 profil DNA yang belum teridentifikasi pada barang bukti. Selain benda-benda aneh dari karavan Pickton, juri juga menonton rekaman pengakuan teman-teman Pickton. Fakta-fakta ini membuat juri bergidik. Pada 9 Desember 2007, juri memutuskan Pickton tidak bersalah atas 6 pembantaian tingkat pertama, tetapi bersalah atas 6 pembantaian tingkat 2. 2 hari kemudian, Hakim James William menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Dalam pernyataannya, Hakim Williams mengatakan, "Perbuatan Tuan Pickton bersifat sangat kejam dan berulang. Saya tidak mengetahui detail pastinya, tetapi saya tahu satu hal, apa yang terjadi pada korban itu tanpa makna dan menjijikan." Vonis ini merupakan hukuman maksimum bagi pembantaian tingkat 2 di Kanada. Pada 2010, jaksa menunda 20 dakwaan lainnya karena Pickton sudah menerima hukuman tertinggi. Mereka ingin mencegah persidangan baru yang berlarut-larut. Walaupun begitu, detail investigasi lain akhirnya bisa diungkap ke publik, termasuk fakta bahwa Pickton pernah lolos dari dakwaan percobaan pembunuhan pada tahun 1997. Setelah vonis, kasus Pickton memberikan dampak luas. Investigasi menunjukkan bahwa jumlah korban mungkin mencapai 26 bahkan 49 perempuan. Ada sekitar 80 profil DNA yang belum teridentifikasi. Hal ini memicu penyelidikan lanjutan atas kasus-kasus hilang lain di British Columbia. Pada 2010, pemerintah British Columbia membentuk Komisi Penyelidikan Perempuan Hilang, Missing Women Commission of Inquiry, untuk meneliti peran polisi dan bagaimana kegagalan sistem menyebabkan tragedi ini. Laporan resmi mengkritik kurangnya komitmen VPD untuk mengenali adanya pembunuhan berantai, kekurangan sumber daya, dan masalah koordinasi antar lembaga. Mereka menemukan bahwa informasi kuat tentang Pickton pada 98-99 seharusnya cukup untuk penyelidikan intensif. Tetapi RCMP kemudian menghentikan investigasi setelah pertengahan 99. Kalau saja ada kepolisian regional, mungkin tragedi ini bisa dicegah. Ada twist lain guys. Rumor bahwa Pickton menggiling daging manusia dan memasarkannya ternyata menakutkan publik dan menimbulkan pertanyaan. Berapa banyak orang yang tanpa sadar mengonsumsi daging yang terkontaminasi? Meskipun rumor ini tak pernah terbukti secara hukum, pemerintah sempat mengeluarkan peringatan. Lebih mengerikannya lagi, Pickton sendiri dilaporkan pernah mengaku kepada polisi menyamar bahwa ia berniat menggenapkan jumlah korban menjadi 50 sebelum berhenti. Hingga kini, beberapa keluarga korban masih menunggu keadilan atas kasus saudara mereka yang belum terbongkar. Kisah ini juga memunculkan diskusi tentang perlindungan terhadap PSK, perbaikan sistem pelaporan orang hilang, dan pentingnya sensitivitas terhadap masyarakat marginal. Robert Pickton meninggal pada 31 Mei 2024 setelah diserang oleh narapidana lain di penjara. Meninggalnya pelaku tak bisa menghapus luka mendalam bagi keluarga korban guys. Tetapi setidaknya menutup bab panjang salah satu tragedi berantai paling mengerikan dalam sejarah Kanada. Dari cerita ini kita bisa belajar banyak guys. Pertama, betapa berbahayanya jika informasi penting diabaikan karena bias atau birokrasi. Kedua, pentingnya mendengar suara orang-orang yang terpinggirkan karena mereka sering menjadi target kejahatan. Ketiga, kita harus waspada. Kejahatan dapat terjadi di tempat tak terduga, bahkan di sebuah peternakan yang tampak damai. Terakhir, jangan lupa untuk peduli satu sama lain. Kalau ada teman atau keluarga yang mendadak hilang, jangan ragu melapor dan mendorong pihak berwajib untuk bertindak. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Thank you, goodbye.